Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi bersama saya Hadi Maulana dengan NIM 2012 0088. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, hari ini di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran tentang kisah para wali songo mendakwah di tanah Jawa. Jadi di tanah Jawa itu ada 9 wali yang terkenal ya menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala di Pulau Jawa yang terkenal dengan Wali Songo. Yang pertama itu ada namanya Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik ini nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, yaitu adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW, yang diperkirakan ia lahir di Samarkand di Asia Tengah. Nah, dan pada abad ke-14 beliau dipanggil kakek bantal karena sangat menyayangi dan dekat dengan kaum yang kurang mampu. Beliau pun dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Pulau Jawa, yang mengajarkan cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan. Dan selama beliau berdakwah, pada akhirnya beliau wafat pada tahun 1419, yaitu di sekitar 882 Hijriah, dan beliau dimakamkan di Gaputra, Wetan, Gresik. Yang kedua itu ada Sunan Ampel yang bernama asli Raden Rahmat. Nah, beliau juga keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW, yang menurut riwayat ialah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan Putri Raja Campa, yang dari dinasti Ming. Dan Sunan Ampel itu dilahirkan di Aceh pada tahun 1401. Banyak sekali ajaran yang disampaikan oleh Sunan Ampel pada saat itu, dan dinamakan yaitu Molimo, yang dinamakan Mo itu artinya bahasa Jawa tidak mau atau menolak, dan kata lima yang diawali huruf M dalam bahasa Jawa, yaitu ada Muhammadon yang artinya tidak main perempuan, ada Muhammadat tidak mau mengisap candu atau penggunaan obat-obat terlarang, ada juga Muhmabuk ya tidak mabuk, Muhmaling tidak mencuri, dan Muhmain tidak main judi. Dan pada akhirnya ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyi Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Tejo, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Dan pernikahan Sunan Ampel dan Dewi Karimah putri Kembang Kuning itu pun melahirkan anak, yaitu Dewi Murtasiah istri Sunan Giri, Asyuqah alias Dewi Murtasimah istri Raden Patah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin yaitu Sunan Demak, Pangeran Tunapel, dan Raden Fiqih Sunan Ampel II. Dan beliau dimakamkan di Ampel Denta dan wafat pada 1481. Tiga itu ada namanya Sunan Giri yang di nama aslinya Raden Paku, yang merupakan putra Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Semboyu, penguasa wilayah Belambangan, yang pada akhir kekuasaan Majapahit lahir di Belambangan tahun 1442. Nah, beliau itu banyak beberapa panggilan, yaitu ada Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Sunan Giri ini merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang yang ahli fikih dan menguasai ilmu falak, di mana juga mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kirdaton. Terdapat beberapa karya seni tradisional yang didapatkan di Jawa, yaitu ada permainan anak-anak seperti jelungan dan cublak-cublak suweng, beberapa gending lagu instrumental Jawa seperti Asmardana dan Pucung. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Sunan Bonang. Sunan Bonang ini dikenal dengan nama Makdum Ibrahim atau putra Sunan Ampel, yang lahir pada 1465, dan beliau berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar dapat memeluk agama Islam pada saat itu. Sunan Bonang terkenal sebagai pengubah suluk wiji dan tembang Tombo Ati.
yang masih banyak dinyanyikan orang. Mungkin yang kita tahu Tombo Atia, itu kan lagu-lagu dari Sunan Bonang. Dan ia menimba ilmu ke Samudra Pasai bersama Raden Paku. Dan beliaulah yang mendidik Raden Patah pada saat itu. Dan beliau diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Yang kelima ada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga ini lahir pada 1450 Masehi dengan nama Raden Mas Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Nah, namanya dua Sunan Kalijaga ini ada Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak yang mempunyai 3 putra pada saat itu. Ada Raden Umar Said atau Sunan Muria, Dewi Rakayu, dan Dewi Sofia. Dan banyak hasil karya beliau pada saat mendakwahkan Islam di tanah Pulau Jawa. Dan salah satunya itu beliau menciptakan tembang suluk, ler iler, dan gunung-gunung pacul. Selanjutnya ada Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah Syarifuddin atau putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang, yang dimana dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Nah, beliau juga mengkader para dai yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain itu Ternate dan Hitu Ambon. Nah, pada saat itu Sunan Derajat itu lebih dikenal dakwah dengan masyarakat. Ia menekankan kedermawanan, kerja keras, dan sifat-sifat terpuji lainnya, sehingga pada saat itu banyak masyarakat yang peduli dan juga betul-betul mengikuti apa yang diajarkan. Kemudian pengalaman dari pesantren Sunan Derajat yang dijalankan secara mandiri merupakan yang bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa. Dan pada saat terakhir itu gamelan menjadi peninggalan terdapat pada Sunan Derajat pada saat itu, dan beliau wafat pada 1522 dan dimakamkan di daerah Derajat, Lamongan, Jawa. Yang selanjutnya itu ada Sunan Gunung Jati, yaitu dikenal dengan Syarif Hidayatullah, yaitu putra dari Syarif Abdullah Imdatuddin, putra Ali Nurul Alam, putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu ia masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati ini mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang sesudah kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Yang pada saat itu anaknya bernama Maulana Sultan Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga menjadi cikal bakalnya berdirinya Kesultanan Banten. Dan ada lagi yang bernama Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir dengan nama asli Ja'far Shodiq, lahir pada pertengahan abad ke-15, dan peran besar pada pemerintahan Sultan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasihat Sultan Demak, sekaligus mursyid thariqah dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priaya Jawa, di antara yang pernah menjadi muridnya yaitu Sunan Prawoto, penguasa Demak Jawa Tengah, dan Arya Penangsang Adipati Cipang Panolan. Nah, dan beliau wafat pada saat itu di tahun 1550 dan meninggalkan peninggalan Masjid Menara Kudus. Dan yang terakhir itu adalah Sunan Muria yang dilahirkan dengan nama asli Raden Prawoto atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijogo, di mana beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Dan beliau menikah dengan Dewi Sucinah, putri Sunan Ngedung, yang Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus. Nah, teman-teman sekalian, jadi banyak sekali perkembangan ataupun cara para wali-wali songo pada saat itu mengembangkan dakwah Islam dengan berbagai macam hal. Ada yang dengan sosial, ada yang dengan menggunakan permainan sambil menggunakan kesenian di sana. Oke, terima kasih segala macam halnya, itu saja pelajaran yang bisa kalian ambil. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.